Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hermaini Stanggang, NIM 2022-0303-0029, mata kuliah Eklesiologi, dengan dosen pengampun Bapak C. Iman Sukmana. Di sini saya mengangkat tema MK sebagai pelayan Santa Katarina dari Siena. OMK dalam Gereja Katolik merupakan salah satu penerus masa depan gereja, yang dimana penerus masa depan gereja yang artinya sebagai tunjuk ombak perkembangan gereja, khususnya di gereja Katolik, yang dimana sebagai persekutuan iman yang ditanamkan, ditumbuhkan, dan dikembangkan jika mampu membantu umat untuk menghayati nilai-nilai iman Kristiani. Dalam perkembangan gereja, OMK juga melanjutkan mengenai tugas dan peran pelayanan gereja yang dimana Tuhan Yesus pernah lakukan. OMK mempunyai kemampuan dan menyadari bahwa kehadiran dalam menghidupi gereja sangat memberikan perubahan baru dan membangkitkan suasana hidup kembali lagi. OMK Katolik bukan hanya hadir begitu saja, melainkan ikut terlibat dan melibatkan dirinya dalam kegiatan gereja. Mereka harus hidup dalam persekutuan iman, bukan hanya mengenai tentang uang, tetapi ikut berperan sebagai membangun gereja melalui komunitas ini. OMK juga memberikan pelayanan yang terbaik dan semampunya kepada Tuhan dan sekitarnya di gereja dan lebih mendalami iman dan kerohanian setiap pribadi seseorang. OMK juga membutuhkan arahan dan pendamping, yang dimana terkadang tidak hanya pendamping mereka, terkadang mereka sangat lalai dan melupakan tugas-tugasnya dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Makanya OMK itu sangat membutuhkan pendamping atau arahan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dan tanggung jawab mereka sebagai anak Allah yang dikasihi. Dalam OMK ini begitu banyak perkembangan yang kita perlu sadari bahwa ikut serta dalam partisipasi gereja. Ikut serta melayani merupakan salah satu membangkitkan semangat gereja, khususnya orang muda untuk lebih mengenal dan mendalami kehidupan iman Kristianinya. Baik dalam menumbuhkan hal-hal positif, misalnya sebagai contoh mengimani sosial dan keagamaan, bisa jumpa teman-teman yang seiman serta menjaga kerukunan antar sesama anggota. Orang muda diharapkan mempunyai kesadaran dan menerima kehadiran Yesus di dalam hati setiap manusia. Dalam setiap melayani sepenuhnya, melayani terhadap sesama, ataupun sebagainya. Pelayanan tanpa pamrih dapat kita yakini bahwa bentuk bukti nyata sebagai cinta kasih kepada Tuhan yang diimani sebagai penyelamat mereka. Orang muda menjadikan Tuhan Yesus sebagai inspirasi dalam hidup pengabdian di tengah gereja Katolik dan lingkungan mereka. Tuhan telah memberikan orang muda bangkitlah. Itu dapat kita lihat dalam Lukas 7 ayat 17, yang artinya bahwa Tuhan ingin orang muda sebagai penerus dan juga masa depan gereja, dan membangun dari ketidurannya untuk menjadi teladannya, yaitu melayani. Dapat kita lihat dalam Lukas 22 ayat 27. Teladan yang ditampakkan Yesus kepada kita adalah kehadirannya. Yesus hadir ke dunia bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani. Hendaklah orang muda Katolik diajak untuk bangun dalam hal negatif dan memberanikan diri untuk melayani gereja sesama mulai dari sekarang, kini dan sekarang juga. Sumbernya dari kitab suci. Contoh yang saya ambil dari OMK sebagai pelayan itu orang muda Katolik di usia remaja sangat mewakili para umat yang mencari jati dirinya, yang memiliki keimanan yang masih goyah. Mereka semua sangat cenderung kritis dalam mempelajari agama dan mempertanyakan segala hal. Namun, ketika beranjak dewasa, keimanan mereka sudah lebih kuat. Mereka bisa mempertanggungjawabkan keimanan mereka melalui sikap, pikiran, maupun aktivitas yang mereka dijalani di dalam gereja dan lingkungan. Bagi para anggota, orang muda Katolik membawa beragam manfaat. Melalui komunitas, mereka memberikan pelayanan terbaik kepada Tuhan dan gereja dengan lebih maksimal dan mendalami iman dan kerohaniannya, mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya, serta berkesepakatan untuk berkumpul bersama saudara seimannya. Terima kasih.